Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bu. Bu. Kalau dapat ujian, kesulitan, kesusahan hidup yang dilakukan apa jadinya? Mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sholatnya belum benar, dibenerin sholatnya. Ngakunya rajin sholat, tapi ternyata begitu sholat dilihat waktunya udah mepet-mepet. Jadi kalau mau dekat jadi kalau mau bisa keluar dari kesulitan, makin dekat hubungan kita sama Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah lewat sholat, amal soleh dan lain sebagainya. Sekarang saya mau tanya sama guru-guru kita. Di segmen awal tadi Kiai Jomharudin, sama Kiai Kosasi kalau nggak salah tadi. Saya nanya, kalau sampai ada orang yang diuji sama Allah dengan ujian yang sama, dia ngerasa nggak kuat sampai akhirnya dia bunuh diri. Sebenarnya sebatas mana kita tahu bahwa kita memang bisa kuat ngadepin ujian itu. Walaupun kita tahu ada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan menguji kita melebihi batas kemampuan kita. Tapi masih banyak orang yang akhirnya udah nggak kuat. Udah gak kuat akhirnya bunuh diri. Gimana ini Kiai? Kita butuh pertolongan ke siapa kalau kita udah sampai di titik itu? Fadol, silakan. Yang mau jawab siapa? Kiai Jomharudin? Fadol, ya silakan senior duluan ya. Senior sama junior. Ya, pertama ini kok jadi begini nih. Ujian. Iya, sabar ini ujian. Ya, jadi yang membuat orang merasa tidak mampu menghadapi ujian, karena dia senantiasa merasa lebih kecil dari masalah. Maka Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi Kemampuan. apa maknanya? Kamu lebih besar, lebih hebat daripada masalahmu. Itu maksudnya. Ayat itu ingin mengatakan bahwa orang yang putus asa merasa lebih kecil dari masalah. Maka untuk membangun bahwa kita optimis, saya lebih besar dari masalah yang Allah berikan kepada saya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang beriman senantiasa menghadapi masalah bukan dengan kemampuan dia. Dia berkata kepada masalah, wahai masalah, Allah maha besar. Dia tidak berkata kepada Allah, Allah masalahku besar. Tapi dia berkata kepada masalah, Allah maha besar. Dan dia mengatakan, saya memang lemah. Tetapi dengan Allah saya menjadi kuat. Masya Allah. Iman. Ya. Itu yang membuat orang kemudian menjadi kuat. Bukan karena dirinya. Ya. Tetapi membuat orang menjadi kuat. Karena dia bergantung kepada Allah. Ini Mas David. Ya. Tidaklah Allah membuat kita tertutup pintu-pintu. Kecuali karena Allah memerintahkan agar kita mendatangi pintunya. Karena kalau masih ada pintu yang terbuka, biasanya kita nggak datangin Allah. Ya. Maka sengaja masalah itu seolah-olah pintu yang tertutup. Agar kita hanya mendatangi pintu Allah yang tak pernah tertutup itu. Masya Allah. Jadi kalau kita seolah-olah dalam kehidupan menghadapi permasalahan tidak ada jalan keluar. Semua jalan keluar tertutup, ingat bahwa pintu Allah selalu terbuka. Selalu ada jalan keluar melalui Allah. Begitu Kiai ya kira-kira. Betul. Karena gini. Kalau kita bisa mengatasi masalah dengan logika kita dan kekuatan kita. Kapan dong kita bergantung kepada Allah? Ya Allah. Iya. Benar. Kita pasti hanya akan mengandalkan diri kita. Ya. Maka Allah sebenarnya di dalam masalah sedang memberikan kita satu ibadah. Jadi yang membuat kita kuat di dalam ujian. Karena ujian itu melahirkan banyak ibadah. Ya. Apa ibadah di dalam musibah, dalam ujian? Tawakal. Kita sulit tawakal dalam keadaan semuanya kondusif. Maka ternyata kalau hidup kita tujuannya ibadah, maka dalam semua keadaan kita mendapatkan karunia. Di dalam kesenangan dan kemudahan ada nikmat, kita bisa ibadah syukur. Di dalam kesulitan dan penderitaan, kita pun mendapatkan nikmat. Karena di situ ada sabar. Dan dengarkan ini. Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang yang
Sabar. Kalau orang bersyukur bertiga. Saya, nikmat, dan Allah pemberi nikmat. Ada 3 pihak kan? Allah pemberi nikmat, saya yang menerima nikmat, dan nikmat. Kalau orang menderita dapat musibah, nikmatnya dicabut. Tinggal berapa pihak? 2. Aku bersama orang yang sabar. Masya Allah. Subhanallah. Paham. Masya Allah. Ini jawaban yang luar biasa ya Bu ya. Jadi kita ingat pada saat nikmat dicabut, kalau kita bertiga antara kita, Allah dan nikmat, berarti tinggal kita bersama dengan Allah. Silakan, ada yang mau bertanya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhat dari Majelis Taklim Hidayatullah Cilodong Depok. Nama saya Salbanun. Ya Bu Salbanun. Mengenai anak saya. Anak saya waktu masih kecil dia bercita-cita kepingin jadi ABRI karena bapaknya ABRI. Bapaknya mendukung, tapi saya tidak fokus untuk jadi ABRI. Saya serahkan dengan Tuhan, saya berdoa, tawakal, minta dengan Allah, minta dikasih petunjuk dia mau cita-citanya. Yang terbaik menurut Allah bukan menurut saya. Iya. Akhirnya anak saya setelah kelas 3 SMA mau jadi guru. Akhirnya saya suruh masuk PGSD, sekolah guru. Seperti saya. Ya bapaknya marah-marah. Jadi saya bingung. Akhirnya saya bilang aja sama bapaknya, Mas, kamu sendiri ngomong sama anaknya. Kalau saya bukan memaksa, tapi dia yang mau. Menurut cita-cita dia. Kata bapaknya, langsung bapaknya ngomong sama anaknya. Jawab anaknya apa? Pak, Joko itu katanya sudah berdoa, sholat hajat. Yang terbaik ke depan itu ada jawaban katanya. Bahwa Joko lebih baik jadi guru. Karena guru itu Pak, satu katanya menyebarkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan pahala selain dari mencari rezeki. Masya Allah. Itu jawaban anak saya. Ya. Alhamdulillah tuh. Bagaimana ya? Bapaknya masih diam aja. Oh, Terus gitu. sekarang diamin deh. Oh gitu. Jadi gimana Ibu? Ibunya didiamin. Ibunya didiamin sama bapaknya. Waduh. Tapi sekarang udah persiapan jadi guru belum anak Ibu sekarang? Udah masuk. Sudah masuk? PGSD. Udah berapa lama? Baru Berapa lama? lulus. Jadi sudah berapa lama ini sekarang? Anak Kalau masuk jadi guru masuk sekolahnya? pelatihan kuliahnya baru 1 bulan. baru 1. Berarti Ibu sudah didiamin sama Bapak 1 bulan lebih? Ujian. Padahal Ibu nggak minta, ibaratnya nggak maksa anak untuk begitu ya. Enggak. Nah pertanyaannya gimana sama kayak menghadapi suami apa gimana Ibu? Menghadapi suami bagaimana Pak? Ustaz. Baik. Ya saya hanya menggarisbawahi dari apa yang dialami oleh Ibu siapa? Akut Salbanur. Pokoknya kalau suami diemin ya udah kita pasrah aja. Karena kalau ngomong pun kita akan jadi dosa kan begitu. Iya. Yang terpenting anak itu ya seperti apa yang digambarkan dalam Quran ya Kiai ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Semua akan dicoba dari sesuatu ketakutan. Bapaknya pengen jadi TNI, emaknya pengen jadi guru. Ini yang benar TNI apa guru nih? Kan begitu. Tahu-tahu anaknya pengen jadi guru. Nah itu pilihan sebenarnya sebagai orang tua. Bahwa siapapun dan apapun kondisi anak kita, kita tidak boleh memaksa. Ujian itu diberikan kepada Allah bagi orang tua untuk mendirikan keimanan yang kokoh di atas keluarga. Lihat bagaimana Nabi Nuh, anaknya tidak mau beriman. Beliau tetap dengan bahasa yang lembut. Beliau dengan bahasa yang sangat enak didengar. Irkam ma'ana, naik bersamaku, enggak sumpah serapah. Artinya cobaan hidup di dalam keluarga banyak dialami oleh para nabi. Maka kita orang-orang yang mengikuti para nabi, kita harus mengambil pelajaran. Bahwa anak adalah titipan yang terpenting satu, bekali mereka dengan agama.
Yang kedua, ajarkan mereka untuk dekat dengan ulama. Yang ketiga, biarkan mereka ingin menjadi apapun. Sebab yang namanya anak sekarang sudah banyak pilihan. Biar apa? Biar hati orang tua lega. Saran saya, Ibu Salbanur dengan suami, jangan jadi TNI, jangan jadi guru. Biarkan anak mau jadi apa. Karena apa? Takut perang dunia dalam rumah tangga nggak selesai-selesai. Jadi itu intinya. Yang penting minta maaf sama orang tua. Anaknya mau jadi apapun sudah diarahkan. Karena ibu sifatnya hanya memberikan bimbingan. Bukan memaksakan bimbingan. Ya, ya. Nah, tapi saya yakin yang namanya perempuan sedikit paksaan kepada suami. Kenapa bisa begitu? Ngalamin sendiri. Jadi gitu ya, udah stay cool dalam rumah tangga, anaknya mau jadi apa. Dan ini tetap, kata Kiai Jumar tadi, ujian. Anak adalah ujian, suami adalah ujian, dan semua yang ada di dalam diri kita ujian. Tinggal bagaimana tempaan tadi yang diterangkan oleh Kiai Jumahrudin, kita ini kayu atau besi. Kita ini tembaga atau emas. Kalau emas begitu dibakar, selesai akan menjadi barang berharga. Kalau besi dibakar, enggak tahu jadinya apa. Kan begitu. Tinggal keimanan kita menjadi pribadi yang menerima dengan takdir Allah dalam ujian ini. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai. Silakan ada yang mau bertanya? Lanjut? Ya, Ibu. Silakan Ibu. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rumsina dari Cilodong, Depok. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita menerima kenyataan, menanggapi bila kita punya anak divonis autis? Cuma itu aja yang saya mau tanyakan. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepada Kiai Jumahrudin nih Kiai, kalau bicara autis kebanyakan orang tua awalnya nggak tahu anaknya autistik. Nanti pada saat usia tertentu, usia 3 tahun, 4 tahun ternyata punya masalah. Pertama problemnya dari komunikasi. Banyak orang tua yang tidak bisa langsung menerima kondisi anaknya. Dan nggak sedikit yang menyalahkan dirinya sendiri. Nah gimana caranya Kiai menghadapi ini? Silakan Kiai. Baik, ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menerima? Begini jawabannya. Rubahlah apa yang bisa kau rubah. Ya kan? Terimalah apa yang tidak bisa kita rubah. Nah ini poinnya. Itulah yang disebut dengan ridho. Apa itu ridho? Ridho itu adalah menginginkan apapun yang diinginkan oleh Allah. Ya Allah, aku ingin anakku ini normal. Tapi kenyataannya autis. Maka aku menginginkan apapun yang kau inginkan ya Allah. Aku ridho ya Allah dengan ketetapanmu. Dan ingat, ridho ini adalah peristirahatan seorang hamba. Siapapun yang ingin hidupnya istirahat, hendaklah dia ridho. Ibu ridho punya suami yang sekarang? Bu, ridho gak bu? Ibu TNI ridho gak? Harus berantem. Berarti ibu istirahat. Ibu ridho dengan postur wajah kita, bentuk wajah kita seperti ini ridho? Ridho adalah peristirahatan seorang hamba. Nah, bagaimana caranya? Ntar Ustadz, maksudnya istirahat dari apa Ustadz? Istirahat? Ya, istirahat dari apa? Istirahat dari penuntutan, protes, capek, lelah. Karena orang yang ridho menginginkan apa yang sudah terjadi. Dengarkan ini ya Mustafa. Ya. Tidak semua yang kita inginkan terjadi. Setuju? Setuju. Maka cara kita bahagia, inginkan apapun yang sudah terjadi. Belajar untuk menginginkan apa yang Iya. sudah terjadi. Karena kadang-kadang sesuatu itu sebelum kita miliki, kita inginkan. Ya. Tapi sesudah kita miliki, punya tetangga yang kita inginkan. Nah. Iya kan? Iya, betul, betul, betul. Nah, inginkan apapun yang sudah terjadi. Kita inginnya tidak hujan, tapi kenyataannya hujan. Maka inginkanlah hujan itu. Ini cara kita beristirahat. Atau menikmati hujan itu. Kita tidak akan mampu menikmati kalau enggak ridho terlebih dahulu. Acceptance, ya. Ya acceptance dulu, penerimaan, baru kemudian rayakan.
Ya, ya, ya. Nah bagaimana cara merayakannya ibu? Syukur, lihat kelebihan anak autis ini apa. Kalau tadi Kaila tadi, mohon maaf, tidak dicabut anggota kenikmatan penglihatannya. Maka hafalnya dia Quran menjadi yang biasa, banyak yang begitu. Masya Allah. Subhanallah. Tapi dia dihadirkan untuk menjadi guru bagi siapapun yang terlahir dengan kekurangan. Dia menjadi guru. Kau jangan putus asa, jangan pesimis. Aku adalah contohnya. Fokus kepada kelebihan. Apa yang dilebihkan oleh anak ini. Dan itulah cara bersyukur. Bersyukur itu melihat nikmat. Maka orang yang tidak bersyukur bukan karena ketiadaan nikmat, tapi buta nggak lihat nikmat. Coba kita tanya nih, kira-kira nih bersyukur apa nggak ibu-ibu di sini? Boleh nggak nih Mas David? Boleh silakan ya. Ibu-ibu nikmat Allah banyak atau tidak? Bisa dihitung atau tidak? Saking banyaknya atau saking dikitnya? Mana yang lebih sering ibu ingat, nikmat Allah atau kesulitan hidup? Kesulitan katanya. Ibu ingatnya kesulitan, ada Iya yang kan? gitu. Coba, mana yang lebih sering ibu ceritakan kepada orang lain? Nikmat Allah atau kesulitan hidup? Itu bad news is good news. Iya, 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 iya. Good news is no news. Kayak wartawan seperti itu. Iya, iya. Maka orang-orang yang bersyukur, ya, maka dia akan melihat kelebihan. Counting blessing. Saya ingin sampaikan satu lagi. Kalau kita normal dan bersyukur, apa hebatnya? Apa? Itu natural reaction. Reaksi yang alamiah. Kehidupan serba kondusif, nyaman, sehat. Wajar dong bersyukur. Tapi kalau orang dikasih kekurangan dan bersyukur, berarti dia sudah sampai kepada kualitas mental seorang manusia yang hebat. Dan syukur itu adalah sebuah kualitas mental. Siapapun yang tidak bersyukur, bahkan di surga pun dia akan mengeluh. Masya Allah. Di surga pun dia akan mengeluh. Kalau orang nggak bersyukur. Bukannya orang nggak bersyukur bisa nggak masuk surga? Ya, Nah itu kan bahasa yang lain seperti itu. Iya. Betul atau tidak nih? Siap, siap, siap. Ya. Nah gini Mas David. Ya. Tidak dalam pemahaman agama seseorang, kata Sufyan Ats-Tsauri, sampai dia mengerti bahwa nikmat itu adalah ujian. Dan ujian itu adalah nikmat. Dan nikmat di dalam ujian jauh lebih besar daripada ujian tersebut. Masya Allah. Ini filosofinya luar biasa. Bingung ya, bingung ya. Bu sambil dicatat Bu, kok gak lupa ntar ya kan gitu kan. Terima kasih banyak Kiai. Hari ini kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk mencoba menikmati setiap kesulitan yang ada dan belajar untuk melihat betapa banyak sebenarnya Allah memberikan kebaikan di balik kesulitan itu. Untuk lihat potensi-potensi kebaikan yang ada yang sebenarnya Allah berikan. Saya ingat ada satu cerita di mana ada orang berdoa kepada Allah, dia di tengah laut. Dia minta dikirimkan, ya Allah aku di tengah laut, aku minta dikirimkan perahu. Ya kan? Yang lewat berapa kali itu ada kayu. Dia nggak ikut. Kedua ada orang juga di atas pelampung, mau ngasih pelampung sama dia. Dia nggak mau ikut karena dia mintanya perahu. Sampai akhirnya orang ini mati tenggelam. Begitu dia tenggelam, ini ceritanya. Ini kisah sebagai untuk memaknai bahwa Allah itu sebenarnya sudah menjawab doa-doanya. Dia protes, Tuhan saya berdoa kenapa gak dikabulkan? Kata Tuhan apa? Kata Allah bilang, bukannya aku udah kirimkan ke kamu itu ada kayu. Allah udah kirimkan, Tuhan udah kirimkan pelampung. Kok kamu gak mau lihat itu? Yang aku harapkan adalah perahu. Coba kalau kita mau lihat kesempatan-kesempatan itu tadi. Bentuk jawaban dari Allah, karena apa yang kita doa belum tentu itu yang langsung dikabulkan oleh Allah. Tapi bisa jadi bentuknya, wujudnya lain. Kira-kira gitu ya Kiai ya. Ya mudah-mudahan kita bisa diajar untuk bisa lebih memaknai kesulitan hidup sebagai satu cara Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kedua ada diajarkan untuk melihat peluang-peluang yang ada di sekitarnya. Kembali di awal, bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ya Allah. Baik, jangan mana-mana, kita akan kembali lagi. Kita akan nanti ngaji bersama dengan guru kita Kiai Munawir Ngacir. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya mau pantun, boleh dijawab ya? Bu, jawab ya. Lemes banget. Udah makan belum? Jujur amat belum makan. Si Ayu rambutnya dikuncir. Kita ngaji yuk. Hayu sama Kiai Munawir ngaji. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sehat Kiai. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke. Kita sekarang mau ngaji surah apa ini Kiai? Zalzalah. Al-Zalzalah. Artinya goncang. Goncangan. Saya nggak kepingin goncang. Iya. Sebenarnya kita mau ngaji bareng-bareng. Ya. Merujuk kepada yang awal. Tadi ada bintang tamu kita yang luar biasa. Kaila. Kaila. Iya. Nah. Suaranya cakep, sempurna. Menurut kita nggak sempurna, betul? Tapi menurut Allah adalah sempurna. Nah, baik silakan oke. Kiai. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah. Tahadus binikmah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah para pemirsa dan juga host kita yang luar binasa. Iya. Luar binasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Ya Allah. Profesor Dr. Kiai Haji David Halik. luar biasa. Masya Allah Kiai Alhamdulillah. didoain terus. Insya Allah kabul. Amin. Amin amin ya Allah. Ini bukan hanya di sini saja, tapi dari Sabang sampai Sampai Merauke berjajar pulau-pulau. menyambung bayar. Ya Allah. SD-nya sama. Iya. Salawat serta salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mengharapkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal Alamin. ya robbal. Alamin. Makan terong di Cilacap. Cakep. Orang Cilodong, ayo mantap-mantap. Ya. Alhamdulillah. Sebelum kita bareng-bareng membaca biar Al-Qur'annya lebih jayid, lebih rapih, lebih indah. Bukan karena saya yang paling indah, tetapi kita ngaji bareng. Mama. 1, 2, 3. Mama. Oke, satu lagu saja insya Allah sampai rumah inget. Kalau nggak inget panggil bapaknya. Papa. 1, 2, 3. Papa. Satu ya, Bu ya. Nanti kalau lupa sama apa di rumah, nadanya tanya sama bapaknya ya. Ya kan lagu nada itu gampang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi anna rabbaka awhalaha. 1, 2, 3. Bi anna rabbaka auhalaha. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Lahum. Bang David, Ya Kiai. kunjungkan nenek cuman amin. Allah. Tapi dapat syafaat dari Al-Quran. Ya, Bu, ya? Amin. Ini satu dibaca, satu huruf nanti akan minta pertanggungjawaban kepada Allah bahwa saya pernah dibaca bareng-bareng ngacir. Allah ya Karim tuh ya. Nah para pemirsa sebelum kita menjelaskan ada saudara kita yang bajunya anggur merah, suami nganggur bininya marah-marah.
Silakan Bu. Ibu silakan diambil Nah, mic-nya, Bu, digeser. langsung. Ya, Nah, siap. Allah ya Silakan, Ibu. Karim. Langsung Bismillah, langsung baca ayat yang ke-5. Silakan. Bu. Kasih contoh dulu. Hah? Oh, Kasih contoh Dibilangin dulu. kalau sama emak-emak, dulu dia nanya lagi. Oh, gitu ya. Kasih contoh dulu. Nambah. Nambah. Kayak warteg kan. Bi anna rabbaka awhalaha. 1, 2, 3. Bi anna rabbaka awhalaha. Baru kali ini Bang David Ya. suruh baca Quran, mic-nya goyang-goyang. Ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Lila. Ini baru dikasih contoh sekali, bisa insya Allah seumur hidup bisa ya Bu ya. Amin. Ya Bu ya. Ya, amin. Ya Bu ya. Ya. Nah sekarang kita bahas bareng-bareng ya Bu ya. Kita nggak ngajarin, saya cuma ngingetin bareng Mbak. Rang. Baknya dibaca Ya. pendek. B-nya dibaca An-nya dibaca dengung. Ngong. Ngong. Qaidahnya di dalam kitab Hidayatus Sibyan wa ghunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza mashuddida. Apabila ada nun bertasydid dan juga ada mim Tasdid. maka kudu dibaca Ngong. tempatnya di Hidung. Alhamdulillah. Lila. Ini paham apa enggak Bu? Paham. Berarti kalau ada nun bertasydid sama mim bertasydid dibaca Ngong. tempatnya di hid. Dung. Understand? Yes. Nenek-nenek bisa bahasa Inggris. Ya Allah Rabbaka itu bukan nabro tapi tetap ada sifat kolkolahnya ya. Cuman kecil, tidak seperti kolkolah kubro sama kolkolah suro. Nggak boleh nggak boleh ya. Ya. Paham ya Bu ya? Ya. Terus kemudian auhalaha 1, 2, 3. Auhalaha. Ingat jangan o tapi au. Tinggal ditambahin gelap. Gelap. Tuh ya. Gelap. Terus kemudian yauma idzi yasdurun nasyu ashtata 1, 2, 3. Yauma idzi yasdurun nasu astata. Kenapa saya berhenti di sini? Khawatir ibu-ibu suaranya nggak Boleh nggak berhenti di situ? Boleh. Yang mestinya seharusnya nggak boleh, Oh. ya, nggak Nggak boleh. Di situ kan ada tanda lam al, Lip. lebih baik lan Jud. daripada berhan, Di. dan di situ ada tanda I love you, Ya. ya nggak? Ya. Bu, ada tanda I love Hati. hati, Heeh. ada tanda daun ya, Daun. gambar kebalik. daun ya. Daun ya. Ini menunjukkan bahwa ayat ini ada perbedaan menentukan ayat. Ya. Ya. Ini baru dengar atau bagaimana? Iya. Karena kiroah sab'ah, yaitu yang 7 imam yang baca, itu ada yang di situ lebih baik lan Jud. daripada berhan. Di. Ada lagi di dalam surah Al-Fatihah pun juga seperti itu. Karena yang berpendapat bahwa bismillah termasuk ayat yang pertama, dari yang ketujuhnya ayatnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Itu ayat yang ketujuhnya. Tapi kalau nggak ada bismillahnya, jadi dari siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat yang yang ketujuhnya mana? Ghairil maghdubi alaihim walad dolin. Amin. Nah, di
Di dalam surah Zalzalah ayat yang ke-6 itu ada tanda daun itu, jadi ada perbedaan bacaan menentukan ayat. Jadi ada yang dari sama sampai astata itu termasuk ayat. Nah, kemudian liyuro a'malahum pun juga satu ayat. Tapi menurut Imam Asim dan juga Hamzah dan juga Kisai itu adalah termasuk itu termasuk ayat. Liyuro a'malahum juga termasuk ayat. Paham kan Ibu? Berarti satu ayat ini jadi dua ya. Ya. Tapi kalau nggak ngerti itu ikutin guru yang ngajarin. Ya, paling gampang tuh. Emang Ibu mikirin hadis segala ayat begitu? Ya iya kan Bu, mikirin boro-boro mikirin ayat. Ya mikirin anaknya belum jajan juga ya puyeng ya Bu. Ya Allah, alhamdulillah. Nah kesimpulannya ketika ada tanda seperti kayak daun itu boleh berhenti dan itu juga punya pendapat boleh, lanjut pun juga Bu. Boleh. Paling gampang ikutin guru setempat yang ada di ngajarinya bagaimana? Nah, Ikut. Tin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sama-sama sekali lagi. Yuk kita baca surahnya tadi. Oke. Ayo coba Ibu, yuk. 1, 2, 3. Annar. Ulangi. Ayo, sama-sama, yuk. 1, 2, 3. Nah, Malu-malu. iya. Kayak belum makan. Tahu Allah, aja katanya. iya. Bu, nadanya jangan lupa. Ya tadi apa? Papa. Sampai rumah dihafalnya Bu ya. Bapaknya. Begitu. Makasih banyak Ya, Kiai, sama-sama. ilmunya. Terima Ya kasih Allah. banyak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang para guru-guru kita sudah hadir bersama-sama dan seperti biasa di penghujung acara kita akan berdoa bersama. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita, dimampukan untuk mencerna ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kami persilakan kepada Kiai Hasan Kosasih untuk memimpin doa fadhol Kiai. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wa'afana ya Rahman, wa'afana ya Rahim, wa'afana ya Karim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kebesaran hati kami untuk menerima setiap ujian-Mu. Lapangkanlah iman kami untuk menerima semua cobaan-Mu. Ya Allah, semua adalah milik Engkau. Semua adalah Engkau yang menciptakan. Tolong ya Allah, ujian apapun yang kami terima, besarkan hati kami lebih besar dari ujian-Mu. Karena kami yakin apapun yang Kau ciptakan, semuanya yang terbaik untuk kami sebagai hamba-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur dengan ujian-Mu dan jadikanlah kami orang-orang yang bersabar dengan cobaan-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak guru-guruku, Kiai Jamarudin, Kiai Haji Hasan Kosasi. Terima kasih banyak juga Kiai Haji Munawir Ngacir yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak ibu-ibu semua dari Cilodong dan juga pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Mari sama-sama kita benahi diri kita dan belajar untuk selalu melihat setiap kesulitan yang kita hadapi adalah sebagai salah satu cara Allah untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Selalu berprasangka baik dengan Allah. Insya Allah kebaikan juga yang akan datang kepada kita sambil terus memperbaiki diri kita. Saya David Ali undur diri. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita semua. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahu ma'afiqil aqwami bitarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa